بيته أجمعين وإلى مصنفات الكتاب ومكاتبات الكتاب ومشايخهم وأستاذهم وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا وأستاذنا وأصولهم وفروعهم وجميع تلاميذنا ومريدنا وجميع المفسرين وجميع حملة القرآن العظيم وجميع المفسرين ولمنفعة وبركات هذه الكتاب وهذه العلوم ولشفاعة هذه القرآن العظيم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Surah Al-An'am, hewan ternak. Qala al-mu'allif rahimahullah, diturunkan di kota Mekah illa wa ma qadarullah al-ayah as-salasah. Cuman 3 ayat yang tidak diturunkan di kota Mekah. Dan dikisahkan bahwasanya surat Al-An'am ini turunnya hampir semua gitu. Jadi satu gitu. Nah, kecuali 6 ayat apa beberapa ayat gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Makiyatun diturunkan di kota Mekah illa wa ma qadarullah al-ayah as-salasah. Jadi selain daripada 3 ayat ini diturunkan di kota Mekah. Terus ini semuanya diturunkan kecuali berapa? 6 ayat kalau tidak 9 ayat. Itu turunnya di waktu yang lain gitu. Wa ila qul ta'alau, dan kecuali lafadz qul ta'alau ila akhirihi al-ayah. Al-ayati yaitu ayat as-salasati yang 3. Wa ya adapun surat Al-An'am itu mi'atun ada 100 wa khamsun dan 5 au sittun atau 6 wa sittun dan 60 apanya ayatan-ayatnya. Jadi surat Al-An'am ini ada yang mengatakan ada 166 ayat, ada yang mengatakan 165 ayat. Cuman yang afshah itu 165. Nah, seperti ini. Ini kan tafsir Jalalain ini kok disebutkan yang pertama khamsun. Ini berarti yang pendapatnya Imam Suyuti gitu. Nah, pendapatnya Imam Suyuti itu 165 gitu. Kalau yang 166 itu pendapat lainnya gitu maksudnya. Nah, salah satu metodenya tuh begitu. Yang depan itu berarti yang pendapat musonef itu. Pendapat mufassir. Pendapatnya Imam As-Suyuti gitu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى ثم أنتم تمترون. Alhamdu adapun segala pujian. Wa adapun alhamdu itu al-wasfu sifat bil jamili dengan kebaikan sabitin yang tetap hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Keterangannya tentang alhamdulillah kemarin sudah, pujian ada 4 kemarin sudah, dan semua pujian itu lillahi hanya kepunyaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan terus di sini dipertanyakan wahal al-murad. Dan apakah yang dimaksud itu al-ilamu pemberitahuan bidzalika dengan demikian alhamdulillah lil imani untuk iman bihi dengan Allah Subhanahu wa taala awis sana'i ataupun pujian bi dengan Allah Subhanahu wa taala. Auhuma atau kedua-duanya, atau iman ya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihtamalati yang memuat ufayyiduha, yang memberi faidah kepada bahwa itu menunjukkan daripada iman dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala berkata, asal isu yang ketiga gitu. Qala berkatahu kepada qaul siapa Syekh fi suratil Kahfi di dalam surat Al-Kahfi. Alladzi yaitu Allah itu zat khalaqa yang menciptakan siapa Allah as-samawati kepada langit wal ardo dan bumi. Loh ini Pak as-samawati kan apa? Wakilnya maf'ul bih.
kok dibaca ti. Nah, jamak muannas salim itu tingkah nasab dan tingkah jernya tetap dibaca ti. Tidak ada yang dibaca ta gitu. Nanti i'rab nasab terus samawata gitu. Ketawa iri pita nanti. Jamak muannas salim ketika dalam keadaan nasab dan jer sama alamatnya yaitu kasroh yang jelas. Khosohuma mengkhususkan siapa Allah huma kepada langit dan bumi bidikri dengan disebut atau dituturkan dalam ayat ini. Kenapa kok diutamakan disebut li'annahuma karena sesungguhnya langit dan bumi itu a'dhamul makhlukoti paling agung-agungnya makhluk. Maksudnya agung itu linadirina dalam penglihatan gitu. Yang nampak di kita gitu loh. Itu yang besar itu ya langit dan bumi. Nah, itu gitu. Bukan kok ibaratnya karena nanti kalau dalam keterangan masih banyak yang lebih besar ciptaannya Allah ya. Nah, nanti kalau kita ngaji di kitab-kitab Daqaiq dan lain sebagainya itu ada malaikat itu yang besarnya 1000 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat dari bumi kan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah diterangkan di sini bahwasanya antara langit dan bumi itu memang yang dahulu diciptakan adalah langit dulu baru bumi. Nah, itu begitu. Khalaqat menciptakan siapa Allah? Ini keterangannya dalam Sawi ya. Allah menciptakan langit itu dari asap. Kama dalat alaihi ayat seperti yang diterangkan di dalam ayat Fusilat, dalam surat Fusilat ya. Lalu Allah menciptakan langit dan meninggikannya dan juga menggelapkan malamnya dan juga menerangkan siangnya itu. Terus langit itu diterangkan bahwasanya bertobak-tobak atau bersusun-susun. Yang sebenarnya maksud tidak ada khilaf bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat bahwa langit itu bersusun-susun berjenis-jenis. Nah, dari langit dan yang pertama sampai ketujuh itu berbeda-beda. Langit yang pertama Allah ciptakan dari gelombang yang disusun. Yang kedua dari putih yang awan putih yang berjalan atau yang ada mengatakan itu mirarul bait. Istilahnya itu rasa pahit yang disusun-susun. Nah, itu. Yang ketiga Allah ciptakan dari hadid atau besi ya. Yang keempat Allah ciptakan dari apa itu namanya nuhas. Nuhas itu intan ya. Yang kelima Allah ciptakan dari perak. Yang keenam Allah ciptakan langit itu dari emas. Yang ketujuh dari yakut yang berwarna merah. Itu keterangannya dalam tafsir Sawi itu seperti itu. Nah, kalau bumi itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sama dengan langit berlapis-lapis. Ada yang mengatakan ya tidak atau jadi satu. Nah, itu seperti itu. Nanti bisa apalagi jelaskan lagi di tafsir-tafsir yang lebih luas lagi. Waja'ala dan menjadikan siapa Allah al-khalqa ay khalaqa artinya menciptakan siapa Allah ad-dhulumati kepada gelap wan nura dan juga kepada terang. Nah ini kalau kalian itu nanti meniteni bahasa Jawa ya, meneliti gitu. Jadi dalam Quran itu ada dua kata yang maknanya hampir sama. Yang pertama yaitu kholaqa, yang kedua ja'ala. Artinya kan sama-sama menjadikan atau menciptakan. Nah, itu bedanya dua kata itu. Kalau kata-katanya pakai kholaqa, itu berarti hak prerogatifnya Allah, tidak campur tangan siapapun. Nah, gitu. Tapi kalau kata-katanya ja'ala, itu nanti Allah buat sebab atau musababnya itu seperti itu. Lah maksudnya dzulumat di sini, nah itu maksudnya itu sesuatu yang enggak nampak. Kullu dzulmatin khasiatin kadzulmatil laili seperti gelapnya malam,
dan juga rasa-rasa gelap al-kasifat yang terbuka, dan yang maknawiyah, gelap yang maknawiyah yang dimaksud di sini seperti syirik, terus maksiat. Nah, itu. Terus nur yang di sini yang dimaksud seperti matahari, rembulan, bintang-bintang, itu yang dohir. Kalau yang maknawi ya seperti Islam, iman dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Walal mu'alif rahimahullah. Aykullu dhulumatin artinya tiap-tiap kegelapan yang diterangkan tadi. Wa nurin dan juga tiap-tiap cahaya. Wa jama'uha dan juga mengumpulkan siapa Allah kepada dhulumat dunahu yang di antara itu. Likasrati asbabiha karena saking banyaknya sebabnya menjadi dzulumat tadi. Wada dan inilah keterangan itu dalailun menunjukkan, menjadi penunjuk, menjadi dalil wahdaniyatihi kepada sifat esanya Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Segoblok-goblok orang itu kalau nengok sesuatu yang ada itu pasti dia berpikir ada yang membuat. Nah, yang membuat itulah nanti yang menunjukkan sifat wujud dan wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sumal ladina lalu orang-orang kafaru yang pada kafir siapa aladina ma'a qiyami hadad dalili beserta nampak adanya inilah dalil itu birabbihim kepada Tuhan mereka, birabbihim dengan Tuhan mereka itu ya'diluna tetap mempersekutukan atau tidak percaya ayusawuna artinya menyamakan atau mempersembahkan siapa orang-orang kafir ghairahu kepada selain Allah fil ibadati di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi huwa adapun Allah itu alladzi khalaqa yang menciptakan siapa alladzi kum kepada kalian semua mingtinin dari tanah. Ini contoh kata-katanya kholako. Nah, itu berarti hak prerogatif Allah, nggak perlu campur tangan kita. Bi kholqi abikum artinya dengan menciptakan bapakmu, bapak kalian semua rupanya Adam, Nabi Adam minhu dari tanah. Jadi maksudnya begitu. Kalau kita ini sudah dari saripati tanah, ya kan? Ubi dimakan, kacang dimakan, ya kan, beras dimakan jadi nasi dan lain sebagainya, terus diserap oleh tubuh jadi saripati, terus jadi anak itu. Nah, itu kalau kita. Walaupun ya tetap nanti ada apanya, ada campurannya yang itu ibaratnya sulit dijelaskan, ya kan itu. Yang kalau kata orang yang plesetan itu, kalau yang campurannya tanah liat ya payah kasih nasihat, ya kan itu ulet dia kan gitu. Kalau yang ibaratnya itu sering tengkar terus ya katanya campurannya tanah sengketa katanya. Dan lain sebagainya gitu. Seterusnya itulah kata-kata orang nanti sering dengar itu ya itu. Kita tidak bahas itunya, maksud bahas bahwasanya kita dijadikan dari tanah itu maksudnya dulu bapak kita dijadikan dari tanah, yaitu bapak kita rupanya Nabi Adam. Jadi nggak usah berebut ibaratnya aku anak Nabi atau enggak, kita semua asalnya anak Nabi, cuman kita tuh keturunan keberapa gitu kan gitu. Nah, cari sendiri nanti gitu ya. Entah dari Qabil atau Habil, cuman begitu nanti. Itu seperti itu. Summa qada lalu menentukan siapa Allah ajalan kepada ketentuan kematiannya lakum kepada kalian semua. Summa qada lalu menentukan lalu ditentukan siapa menentukan siapa Allah gitu ajalan kepada apanya ajalan waktunya lakum kepada kalian semua. Tamutuna artinya dimatikan mati siapa kalian semua ingda intihaihi ketika selesainya daripada jatah ajalnya gitu. Kita kadang agak-agak terbalik karena mengikuti tren dari non muslim. Nah, gitu ya. Wah, kita tambah umur panjang ulang tahun ya kan itu. Padahal harusnya sedih jatah umurnya dikurangi kok senang.
Ya cuman karena tadi sudah pedomannya tuh sudah bukan agama, pedomannya bukan sudah pedoman Islam, ya akhirnya ya kayaknya seneng padahal aslinya jatah umurnya berkurang. Jatah umurnya berkurang kok seneng. Ya lucu itu. Ya beda kalau kalian kok para ulama, orang-orang alim, para wali lah iya. Semakin dekat dengan itu semakin senang. Nah, itu nggak repot lagi. Ya, iyalah. Betul, ya cuman secara hakikatnya ya kan harusnya sedih. Wong jatah umurnya berkurang, malah seneng. Malah lomba-lomba ngambil bank banyak-banyakan kalian itu. Wah, repot nanti. Jangan Pak Sekdes ya. Wah, kalau bisa tuh ya kalau sudah gitu kan gitu. Jangan kok baru separuh ditawarin lagi, wah mau lagi oh tambah sampai mati, enggak apa kita gitu. Dia seneng gue dapat terus asik, ambillah terus kau, aku dapat gratisan duit terus gitu. Dia kalian kok gelem. Wajar. Tapi ya itu bebas ya. Saya nggak ngato ini tuh udah itu bebas Pak Kadus ya. Nah ini maksudnya itu keterangannya begitu gitu. Wajalun dan juga waktu ajal yang ditentukan musaman yang sudah ajalun ajal musaman yang sudah ditentukan. Madrubun artinya ditulis atau ditetapkan indahu di sisi Allah Subhanahu wa taala la'allakum libaksikum ya untuk dibangkitkannya kalian semua. Summa angtum. Nah, terus ini ayat ini itu ini kan kadang kita dengar Pak, katanya ajal itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, sedetik pun kan nggak bisa. Tetapi kan ada itu hadisnya, ya kan? Ma rawaroda min ziyadatil umri, yaitu bilbari dengan berbuat baik, wal wasil rohimi dan juga silatur rohim, dan bisa memendekkan umur, yaitu ketika kita bermaksiat. Maksudnya hadis itu dalam keterangan tafsir Sawi itu kila mahmulun alal barokah wa adamiha, yaitu memuat masalah barokahnya gitu loh. Kalau Mas Nur, Bang Dori, Pak Kadus berbuat baik kan dikenang orang terus walaupun dia sudah meninggal. Maksudnya itu barokahnya. Oh dulu loh waktu ada Pak Kadus masih ada enak nian pokoknya urusannya mudah ya kan, dapat bantuan terus. Nah umpama kan masih ada Pak Sekdes dulu enak nian ya kan itu. Semua urusan enak nian gitu. Maksudnya besok bukan sekarang. Sekarang jangan dulu jalan masih pada becek gitu kok. Nah, itu tugasnya belum selesai berarti kan gitu. Nah, kalau batu bara masih macet, jalan masih becek itu tugasnya berarti belum selesai gitu. Kalau lalu alif rahimahullah. Nah, itu begitu bagus. Nah, walaupun gini dalam kitab apa ya namanya? Kitab Bani Israel namanya ya. Itu ada dulu dikisahkan di dalam zaman Nabi Daud alaihissalam bahwa beliau punya kawan yaitu tukang dendeng. Tukang dendeng itu dia dikabari sama malaikat Jibril. Wahai Nabi Daud, itu kawanmu itu waktu ajalnya tinggal 50 hari. Nah, kan gitu. Terus dia kasih tahu karena dia kawannya apa tukang ikan atau tukang dendeng. Nah, kamu waktumu tuh tinggal 60 hari. Maka lalu dia bersiap-siap. Terus sodako, terus buat baik terus. Lah tiba-tiba sebelum hari ke 50 ya kan. Malah dia itu datang. Nah, udah jadi umurnya ditambahi oleh Allah menjadi 50 tahun. Kenapa bisa babi sodakotihi? Sebab sodakonya fidalikal yaumi di dalam demikian hari itu ya. Jadi sebab sodako itu dalam kitab Israiliyat tuh ya. Nah, riwayatnya ada ya. Wa yazidu dalika ma khuqiya anna Daud alaihissalam kana lahu sodikun. Nah itu ya. Nah, dalam kitab itu ada keterangannya seperti itu. Nah terus kalau dibalikkan lagi, walaupun keterangan dari hadis itu begitu, kalau kita kemarin belajar tauhid ya kan Allah punya satu sifat namanya sifat jaiz fi'lu kulli mumkinin au tasrufu, terserah Allah. Nah, andai kan dia berkehendak umpama ya kan, ini umpama ya kan. Mas Nur itu ditakdir, wah ini umurnya tinggal seminggu lagi. Nah, umpama
Tapi krono Mas Nur baik, ngaji tidak pernah tinggal ya kan, jamaah terus, adzan terus, weh sayang pula kalau dia mati tidak yang adzan kaki. Ya umpama kan, aku tambahin lah 50 tahun lagi umpama ya kan ya hanya Allah Ta'ala itu. Nah gitu loh maksudnya begitu. Kalau kita tidak bisa merubah takdir, tidak bisa memaju atau mundurkan ajal, tetapi kalau Allah berkehendak bisa. Nah, intinya seperti itu dalam hakikat tauhidnya ya, itu seperti itu. Nah, ya kita jadilah ya kan, sampai 70, 60 jadilah. Ketuaan nggak enak juga. Kan kadang sering kita ya Allah berilah kami umur panjang ya kan. Itu ada riwayatnya. Suatu saat Nabi Ibrahim itu pernah meminta kepada Allah, yaitu supaya dikasih umur panjang. Nah, setelah itu ya kan, sebelum Allah memberi ijabah, itu Allah datangkan tamu, yaitu berupa orang tua yang sudah tua nian, giginya sudah nggak ada. Nah itu ya. Terus ibaratnya nak ngunyah welah susah. Akhirnya apa? Akhirnya dikasih jamuan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan terkenal apa orangnya? Pemurah ya kan. Ahli sedekah. Apa julukannya Abu Doif, yaitu bapaknya tamu. Tamu kalau zaman dulu lapar betul. Beda kalau tamu sekarang. Kalau tamu sekarang sudah pada makan di jalan nyatai dulu gitu ya. Kalau zaman dulu tamu itu memang betul-betul lapar. Maka ada hadisnya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, kan ada hadisnya itu. Lah zaman itu memang tamu tuh susah betul. Oh nggak ada warung kalau zaman dulu ya kan. Lah sekarang COD lo bisa. Nah, kan gitu, datang dewek. Nah, kalau dulu itu seperti itu. Beda dengan tamu sekarang. Lah, itu ketika cerita itu ketika beliau Nabi Ibrahim itu minta doa sama Allah, ya Allah, aku minta umur panjang supaya masih bisa dakwah segala macam ya kan. Diutus oleh Allah yaitu orang tua, terus dikasih makan sama dia. Ternyata dikasih makan tuh nggak bisa ngunyahnya, keluar lagi. Akhirnya nengok orang seperti itu, Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamarnya, berdoa lagi, ya Allah, aku cancel lah, minta doa yang panjang umur tadi kan. Sudah begitu ada gunanya, gitu. Makan sudah gak enak, tidur sama istri sudah gak nyenyak ya kan itu. Macam-macam lah, arahnya kan nanti tidur sama istri lah yang terpenting ya kan itu. Sudah gak nyenyak katanya. Gak nyenyak. Nah itu begitu. Kalau kita yang tua-tua kan itu urusannya kan. Kalau makan lagi dulu lah. Tidur dengan istri tidak nyenyak itu. Macam mana nak nyenyak? Wong istri marah terus. Nah itu seperti itu. Walaupun jadi wali lah. Nah, sudah diteruskan ya. Kesenangan. Enggak, ini cerita baik. Kitabnya ada Pak De ya. Enggak ada niat nyinggung-nyinggungan. Ya tersinggung sekarang gitu kan gitu. Suma antum lalu adapun kalian semua ayuhal kufaru, artinya wahai orang-orang kafir, itu tamtaruna tetap tidak percaya. Jadi apapun yang dihadirkan oleh Nabi dan Rasul oleh Allah Ta'ala namanya orang kafir ya tetap kafir gitu. Itu sakuna artinya tetap pada ragu-ragu fil ba'si di dalam hari kebangkitan. Ba'da ulimtum setelah ketahuinya kalian semua, mengetahuinya kalian semua, annahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ibtada'a sudah memulai siapa Allah khalqakum kepada menciptakan kalian semua. Lawaman dan siapapun itu kok qadara mampu alal tidai atas memulai, fahuwa maka adapun man alal i'adati atas mengulanginya itu ya aqdaru akan mampu. Wong sudah pernah buat kok kan gitu. Sudah pernah buat yang asalnya nggak ada materinya, wahai Allah mampu, apalagi kita sudah ada materinya, ya sudah mampunen Allah nak membuat membangkitkannya lagi. Wa wallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa dan adapun dia Allah itu Allah fisama wa mustahakun yang berhak lil ibadati untuk disembah, fisamawati baik di langit, wa fil ardi dan berhak disembah di bumi.
Sudah jelas-jelas ya kan. Sedangkan Allah itu yang memberi kita dari sebelum lahir sampai kita saat ini ya kan. Wong kadang ya kan, kita itu diservis kawan, dikasih kebaikan kawan entah seminggu, entah sebulan, entah sehari, rasanya nggak enak ya kan, disuruh apa we nurut. Lah kita sudah dikasih oleh Allah dari kecil, dari nggak punya apa-apa ya kan, terus icaknya punya apa-apa, terus akhirnya tidak ada apa-apa lagi. Nah itu kok kita tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu ya lucu. Wong kita yang diservis, dibaikin sama orang seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, rasanya kita itu ingin berbakti atau membalas budi. Lah ini kita sudah dibaikin sama Allah, diciptakan, ya kan, kok nggak mau beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya tidak terbalik ya kan gitu, nggak mikir namanya. Afala taqilun itu tadi kemarin ya gitu. Wa fil ardi, dan berhak disembah di bumi. Ya'lamu, mengetahui siapa Allah sirrokum, kepada sesuatu yang engkau sembunyikan, wajah rokum, dan sesuatu yang engkau nampakkan. Ayma artinya segala perbuatan, segala sesuatu, tusiruna yang menyembunyikan siapa kalian semua, wama dan segala sesuatu perbuatan, tajaruna yang menampakkan siapa kalian semua, bihi dengan ma, bainakum diantara kalian semua. Wa ya'lamu, dan mengetahui siapa Allah ma kepada segala sesuatu, taksibuna yang pada berbuat siapa kalian semua. Ta'lamuna artinya Allah tuh sangat mengetahui min khairin dari kebaikanmu, wasarin dan juga kejelekanmu, tahu lahir batinnya tahu. Allah Maha tahu. Yang syukur betul-betul ya Allah tahu, yang syukurnya apa pura-pura ya tahu, yang ikhlas betul-betul ya Allah tahu, yang ica-ica ikhlas ya Allah tahu, yang tulus ya Allah tahu, yang modus ya Allah tahu, karena Allah maha tahu. Wah, itu enak jujur-jujuran wae. Ayo ikhlas ya ikhlas, tulus ya tulus gitu wae. Enggak tulus ya ngamuk gitu wae, sudah. Tentu nian jadi diri sendiri. Jangan berubah menjadi diri orang lain, itu enak. Timpang kata Pak Sani. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa ma ta'tihim, dan tidak datang kepada mereka ahli Mekah. Min artinya min di sini itu ziyadatin ziyadah, ayatan kepada ayat, min ayatin dari ayat-ayat, min ayati rabbihim dari ayat-ayatnya Allah, kenyataannya minal Qur'ani dari Quran, illa kanu kecuali ada siapa ahli Mekah, anha dari ayat-ayat Allah itu mu'ridina pada berpaling. Orang itu kalau sudah berpaling, nah, kalau hatinya sudah keras, hatinya sudah mati, ya sumum bukmun yung fahum lah yarjiun gitu. Pokoknya entah macam mana ya, kalian paham nggak paham, seneng nggak seneng, dapat nggak dapat ilmu atau tidak, usahakan minimal jangan sampai kurang dari 40 hari sekali kalian itu hadir di majelis ilmu. Tidak harus di sini, dimanapun. Nah, karena itu ada hadisnya ya, kalau orang ke 40 hari tidak berkumpul di majelis ilmu atau berkumpul dengan orang-orang alim atau orang yang soleh, itu hatinya akan dikeraskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelamaan nanti hatinya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah dikasih seperti itu sama Allah, dinasehati nggak mempan, diajak berbuat baik berat badan ini, diajak berbuat yang maksiat itu semangat. Nah itu kalau hati itu sudah keras ataupun sudah mati, itu tandanya begitu. Tinggal kita teliti diri kita sendiri gitu ya. Tidak harus dengan di sini majelisnya, terserah. Yang penting pesan saya, usahakan majelisnya itu ada kitabnya. Nah gitu ya, ada kitabnya, entah Fathul Qorib, entah Safina, entah apa, seperti itu maksudnya. Itu bukan yang ceramah maksudnya loh ya gitu. Fakot kadzabu, maka sudah benar-benar mendustakan siapa ahli Mekah bil haqqi dengan kebenaran.
Aibul Qur'ani artinya dengan Al-Qur'an lama jaa, ketika datang apa Al-Qur'an hum kepada mereka. Fasaufa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastasiun. Fasaufa ya'ti maka akan datang him kepada mereka apa ambaun, peringatan, awakibun artinya akibat-akibat, ma kepada segala sesuatu kanu yang ada siapa mereka bi dengan ma itu yastasiuna pada mengolok-olok. Jadi yang sabar dalam hidup itu ya. Jangan mudah merajuk sama kata-kata orang, kita rugi. Itulah kan kalian baca tiap yasinan kadang sehari 7 kali ya kan yasinan. Kan ada tulisannya fala yahzunka qauluhum. Nah, itu loh. Maka kata-kata siapapun itu yang membuat kita lemah dalam beribadah kepada Allah itu jangan didengerin. Kalau yang membuat kita menjadikan aras-arasan beribadah, aras-arasan untuk berbuat baik, jangan didengerin. Kan kita baca terus, maka kali-kali itu dibaca artinya. Ya surat Yasin itu fala yahzunka qauluhum. Nah, jangan sampai perkataan orang lain itu menjadikan hati kita susah. Atau apalagi kok katanya merajuk tadi. Yang biasanya ke masjid dia tidak ke masjid, ya kan? Yang biasanya ngaji dia tidak ngaji. Nah, yuk tekor dunia akhirat gitu. Lu orang itu lu tidak bisa memberi manfaat apa-apa kepada kita, ya kan? Ya sama-sama nggak jelas kok susah men. Kalau yang ngasih tahu mungkin guru kita atau pemimpin kita, ya kan? Orang-orang yang mungkin wajib andaikan kita ikuti ucapannya, lah iya, boleh kita pikirkan. Ya, kalau sama-sama kok kere ya sama-sama kere, anak buah sama anak buah, ya kan? Murid sama-sama murid, kok dipikir ngapo? Kan gitu. Kecuali dia mungkin pemimpin kita, atau mungkin guru kita, atau mungkin Pak Imam kita, ya iya, oke. Agak-agak dipikir nggak apa-apa. Nah, ya itu. Yang kira-kira kita tidak wajib nurut, itu kita nggak usah pikirkan omongannya. Di Yasin itu, di surat Yasin, fala yahzunka qauluhu. Maka apapun itu jangan menjadikan kita itu lemah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. Alam yarau, apakah tidak melihat siapa kalian semua, atau melihat siapa mereka gitu ya, fi asfarihim di dalam perjalanan mereka ila Sami kepada penduduk Syam wa Ghawra dan selain Syam, kam banyak sekali, khobariyatun sebagai khobar, bimakna kasiron dengan makna banyak, kam artinya banyak gitu, itu banyak, ahlakna merusak, hancurkan siapa kami, mingkoblim dari sebelumnya, mingkornin dari umat atau golongan, umatan artinya umat, minal umami dari para umat al-madiyah yang sudah terdahulu, makannahum yang sudah kami teguhkan siapa mereka, a'tayna artinya memberikan siapa kami hum kepada mereka, makanan kepada kedudukan, fil ardi di bumi ini, bil kuwati dengan kekuatan, wal wassaati dan juga kekuasaan, ma yaitu kekuasaan lam numakin yang tidak ditetapkan, nukti artinya diberikan apa ma lakum kepada kalian semua, fihi di dalam ma at-tafati. Oh ini apa keterangan ya, fihi di dalam ayat ini at-tafatu adapun peralihan anil ghaibi dari gaib ke mukhatab. Nah itu ya, dari pihak ketiga ke orang ketiga ke orang kedua. Warsalna dan mengutus siapa kami as-sama kepada langit, ay al-mataru artinya hujan, alaihim kepada para korun atau umat tadi, midroron dengan deras, ay mutatabian artinya terus menerus. Waja'alna dan menjadikan siapa kami al-anharo kepada sungai-sungai, tajri yang mengalir, belum. Aduh. Mana ya belum?
Eh? Mutatabian yang terus menerus. Jadinya hujan itu satu titik tapi terus gitu. Nah, artinya deras gitu. Deres. Waja'alna, dan menjadikan siapa kami al-anharo kepada sungai-sungai tajri yang mengalir min tahtihim dari bawah-bawah mereka. Tahta masakinihim. Artinya di bawah tempat tinggal mereka. Jadi dulu itu saking baiknya Allah itu, setiap ada kampung itu Allah kasih sungai yang jernih, yang bening gitu. Nah, untuk mandi, untuk segala macam lah Pak gitu. Tapi karena tidak mau bersyukur tadi, tidak mau ibaratnya mempercayai ayat-ayat Allah, tidak mau mengabdi beribadah bersyukur kepada Allah, ya fa'alakna, maka lalu merusak siapa kami hum kepada mereka bidunubihim, sebab dosa-dosa mereka. Salah satunya bitakdibihim, dengan mendustakannya mereka al-anbiya kepada para nabi. Jadi kita jangan jangan seneng ya kalau kita itu kok dapat musibah. Itu rata-rata ya 85% itu sebab akibat dosa kita. Kita kok sakit atau dapat musibah ya, itu 85% itu kurang lebih karena dosa dan salah kita sendiri. Nah, itu begitu ya. Jadi ada sedihnya, ya ada gergetennya. Nah, itu kalau malaikat tuh begitu. Jadi nengok apa mau kok ada musibah yang besar itu malaikat itu beberapa ya ada yang sedih, ya ada yang seneng, kapokmu kapan gitu ya, ada gitu. Ya karena kebanyakan musibah ataupun sakit ataupun sesuatu yang menimpa seseorang ataupun umat atau masyarakat itu 80% atau 75% itu adalah sebab akibat dari dosa-dosa mereka sendiri. Wangsa'na, dan menciptakan siapa kami, artinya itu membangkitkan mimbadim dari mereka setelah yang diadab habis tadi, kornan kepada golongan atau generasi akhirina yang sesudahnya. Walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin falamasu biaidihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin wa qalu laula unzila alaihi malaku walau anzalna malakan laqudiyal amr summa la yungdarun. Shadaqallahul adzim wa huwa alam bisawab. Alhamdulillah.